Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Jumpa kembali dengan video kami di channel Koleksi Asman. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menjaga media tanam di dalam pot ataupun polybag tetap subur dan gembur. Di sini saya kasih contoh, ada 3 polybag dan 1 pot. Semuanya berisi tanaman yang berbeda-beda. Namun dari keempat polybag ataupun pot tersebut itu media tanamnya sama. Nah, ketika kita menanam tanaman di dalam pot ataupun polybag seperti ini, itu kita harus menjaga agar media tanam yang ada di sini itu tetap subur dan gembur. Jadi kitalah yang bertanggung jawab terhadap kesuburan dan termasuk juga pengairan yang ada di media tanam seperti ini. Karena seperti kita ketahui, dengan media tanam yang terbatas seperti ini, itu tentu asupan air ataupun nutrisi untuk tanaman itu harus kita jaga supaya tanaman bisa tetap tumbuh dengan subur dan memberikan manfaat kepada kita. Jadi kita harus benar-benar memberikan perawatan yang lebih terhadap tanaman yang kita tanam di dalam pot ataupun polybag seperti ini. Selain asupan nutrisi, tentunya adalah penyiraman, karena penyiraman sangat penting juga bagi tanaman yang ditanam di dalam wadah seperti ini. Apalagi ini di musim kemarau ya, itu kita harus setiap hari melakukan penyiraman, karena kalau terlambat 1 hari saja itu tanaman bisa layu dan akhirnya bisa mati seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kita harus rutin melakukan penyiraman setiap hari. Namun aktivitas penyiraman yang kita lakukan itu memberikan efek samping, yaitu media tanam menjadi memadat. Jadi media tanam yang ada di dalam wadah seperti ini itu dia lama-lama akan memadat kemudian mengeras karena aktivitas penyiraman yang kita lakukan setiap hari. Dan mengerasnya media tanam itu tentu tidak baik bagi tanaman itu sendiri. Oleh sebab itulah kita harus menjaga agar media tanam yang ada di dalam wadah ini itu tidak mengeras, tidak padat, tetap gembur dan tetap subur. Nah, caranya bagaimana? Bagi Anda yang masih penasaran, silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, silahkan untuk klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya, supaya kalian mendapatkan pemberitahuan ketika channel kami mengupload video-video terbaru. Untuk selanjutnya kita intro dulu. Oke teman-teman, sekarang video kita lanjutkan. Jadi ada 2 hal yang biasa saya lakukan untuk menjaga agar media tanam yang ada di dalam polybag ataupun pot seperti ini itu tidak padat. Itu hal yang pertama adalah kita lakukan penggemburan secara manual menggunakan alat sederhana, alat seperti ini. Nah, ini pasti semua orang punya ya, yang seperti ini. Kemudian kita korek-korek saja seperti ini. Namun harus hati-hati, jangan sampai terlalu dalam, karena kadang-kadang kena akar kalau kita terlalu dalam. Jadi kita kira-kira saja lah supaya tidak merusak akar. Seperti ini. Nah, dengan tanah yang gembur seperti ini, itu akar akan mendapatkan asupan oksigen yang cukup, dan itu akan bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ciri-ciri tanah yang gembur itu seperti ini. Ketika kita kepal seperti ini itu mudah, dan ketika dihancurkan lagi itu pun mudah.
Karena ada juga yang media tanam ketika dikepalkan seperti ini mudah, namun ketika dihancurkan susah. Nah, itu berarti tanah liat. Dan ada juga ketika digenggam seperti ini susah, kemudian ketika dihancurkan mudah. Nah, itu berarti tanahnya banyak mengandung pasir. Dan idealnya bagi tanaman adalah seperti ini. Ketika digenggam seperti ini mudah menggumpal, dan ketika dihancurkan lagi pun mudah. Nah, seperti ini. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah komposisi ataupun bahan penyusun dari media tanam. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan adalah tanah kebun seperti ini. Saya sudah siapkan. Ini tanah kebun, kemudian ini sekam bakar, dan satu lagi pupuk kandang. Sebenarnya untuk tanah yang bagus itu kalau ada, itu tanah yang ada di sekitar perakaran bambu, karena tanah yang seperti itu mengandung bakteri Rhizobium dan itu bagus untuk tanaman. Namun kalau kita tidak memiliki tanah di sekitar perakaran bambu, kita bisa menggunakan tanah di kebun, kemudian tanah pekarangan juga bisa. Kita ambil tanah yang subur. Ciri-ciri tanah yang subur adalah ditumbuhi banyak rumput, karena itu berarti banyak nutrisi yang ada di sana. Kemudian untuk sekam bakar ini bisa diganti dengan sekam fermentasi atau bisa juga sekam yang sudah lapuk. Yang penting jangan menggunakan sekam mentah yang baru dari proses penggilingan tadi, karena itu tidak bagus karena bisa mengundang datangnya jamur. Jadi jangan sekali-kali menggunakan sekam mentah tanpa melalui proses untuk dicampur dalam media tanam. Kemudian untuk pupuk kandangnya saya menggunakan kotoran sapi yang sudah difermentasi. Jadi bentuknya seperti ini, sudah kering, kemudian halus dan tidak ada bau seperti ini. Ini perbandingannya 1:1:1, kemudian dicampur secara merata. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam pot ataupun polybag dan langsung bisa digunakan untuk menanam seperti itu. Baik teman-teman, video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.